Selamat malam, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus bagi kita semua, jemaat yang dikasihi Tuhan. Dalam ibadah keluarga pada malam hari ini, kita sudah di Minggu Prapaskah dalam menghayati segala pengorbanan, penderitaan, kematian, dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus untuk menyelamatkan semua umat manusia dan dunia ini. Patutlah kita bersyukur kepada Tuhan bahwa dalam masa-masa pandemi COVID-19 ini sangat menjadi sesuatu yang menjadi tantangan dalam kehidupan kita untuk memperhadapkan bagi kita bagaimana iman percaya kita kepada Yesus Kristus, kepada Allah Sang Juru Selamat di dalam menghadapi situasi-situasi seperti ini. Disitulah mau memperlihatkan sejauh mana iman pengharapan kita bersama, baik secara pribadi, keluarga, maupun juga dalam persekutuan sebagai gereja, umat tebusan Yesus Kristus yang diutus masuk ke dalam dunia untuk menjadi saksi, memberitakan Injil keselamatan kepada Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk itu mari kita selalu merindukan akan Tuhan dalam mengandalkan akan Dia, dan lewat ibadah pada malam hari ini secara bersama kita di rumah masing-masing beribadah dalam menyatakan persekutuan di antara kita lewat ibadah keluarga ini. Pelayan firman saya sendiri, Pendeta Luther Baktiar Tapi, yang di dalamnya kita menggunakan tata ibadah keluarga dan secara tunggal saya memimpinnya. Mari kita masuk dalam saat teduh. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih-Nya. Demikianlah di dalam Mazmur pasal 147 ayatnya yang ke-11. Untuk itu umat Tuhan, mari berdiri, kita menghadap Tuhan untuk menyambut firman Tuhan, serta kita memuji Kidung Jemaat. Kita mengangkatkan pujian dari Kidung Jemaat 357. Dengar panggilan Tuhan, dengar panggilan Tuhan, dan oleh kuasa-Nya kau jadi anak Tuhan, pelayan umat-Nya. Dengar panggilan Tuhan, dan oleh kuasa-Nya kau jadi anak Tuhan, pelayan umat-Nya. Bait kedua. Gunakanlah bakat-Mu, pemberian kasih-Nya, amalkanlah karya-Mu bagi manusia. Mari kita masuk dalam doa.
Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang kami puji, kami sembah dan muliakan dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur karena dari hari ke hari, dalam duka dan suka, Engkau selalu setia kepada kami. Engkau melihat semua kekurangan dan kelemahan kami, dan Engkau juga yang mengampuni semua dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur karena Tuhan memberi kesempatan kepada kami bersama saat ini untuk menghayati persekutuan dengan Tuhan dan sesama dalam melayani pujian dan doa dan firman-Mu. Hadirlah ya Tuhan, dan kuduskanlah ibadah kami ini dari awal sampai akhir. Karuniakanlah Roh Kudus-Mu untuk meyakinkan kami atas berkat yang akan kami terima melalui ibadah ini. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat silakan duduk. Kita masuk dalam pujian melalui Mazmur 84 ayat 2 sampai dengan 8. Mazmur 84 ayat 2 sampai dengan 8. Kita baca secara berbalasan. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya. Pada mezbah-mezbah-Mu ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintas lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air, bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Kita mengangkatkan pujian bagi kemuliaan Tuhan, Kidung Jemaat 357, bait 3 dan bait yang keempat. Percaya pada Tuhan, tangannya, pandumu, dan seterusnya. Percaya pada Tuhan, tangannya, pandumu, dan kasih anugerahnya tumpuan bagimu. Berikanlah bantuan bagi sesamamu, pancarkan cahaya Tuhan di dalam hidupmu. Kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Mari kita mohon pimpinan Roh Kudus, kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa,
Kristus Tuhan dan Juru Selamat bagi umat manusia dan dunia ini. Dalam kuasa Roh Kudus-Mu Engkau perlengkapi setiap umat-Mu dalam hikmat kebenaran-Mu dan memampukan untuk melakukannya. Ya Tuhan, demikianlah kami merindukan firman Tuhan, dan bersabdalah kami mohon dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat, marilah berdiri, kita menyambut dan membaca firman Tuhan yang terambil di dalam Filipi pasal 2. Filipi pasal 2 ayatnya yang ke-25 sampai dengan ayat 30. Filipi pasal 2 ayat 25 sampai dengan 30. Kita akan baca secara berbalasan. Demikian dikatakan, sementara itu kuanggap perlu mengirimkan Epafroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerja serta teman seperjuanganku, yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Karena ia sangat rindu kepada kamu sekalian dan susah juga hatinya, sebab kamu mendengar bahwa ia sakit. Memang benar ia sakit dan nyaris mati, tetapi Allah mengasihani dia, dan bukan hanya dia saja, melainkan aku juga, supaya duka citaku jangan bertambah-tambah. Itulah sebabnya aku lebih cepat mengirimkan dia, supaya bila kamu melihat dia, kamu dapat bersuka cita pula dan berkurang duka citaku. Jadi sambutlah dia dalam Tuhan dengan segala sukacita, dan hormatilah orang-orang seperti dia. Sebab oleh karena pekerjaan Kristus, ia nyaris mati dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Hosiana, 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 Hosiana. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, lewat pembacaan Alkitab pada malam hari ini yang terambil di dalam Filipi pasal 2 ayat 25 sampai dengan 30, yang secara garis besar bahwa menceritakan bagaimana Paulus mengirim kembali Epafroditus ke jemaat Filipi. Tujuannya adalah agar sukacita baik bagi Paulus, baik bagi Epafroditus, maupun juga bagi jemaat di Filipi menjadi bagian yang dapat dirasakan. Tentunya dalam hal ini Bapak Ibu Saudaraku, bahwa sukacita itu yang diawali dengan suatu perasaan yang was-was, perasaan yang di dalamnya ada kekhawatiran. Karena Epafroditus adalah jemaat di Filipi yang atas segala perhatian jemaat di Filipi
di mana Paulus yang ada di dalam penjara untuk membawa bantuan dari jemaat kepada Paulus, karena memang pada saat itu orang-orang yang ada di dalam penjara sangat tergantung kepada orang lain, membutuhkan bantuan dari pihak lain. Kemungkinan besar bahwa pada zaman Romawi pada saat itu orang-orang di penjara itu tidak disediain makanan atau apapun dari pihak penjara atau pemerintah. Mereka sendiri yang harus mengupayakannya. Hal inilah juga barangkali yang mendukung bagi jemaat, menjadi hal yang sangat diperhatikan oleh jemaat di Filipi, di mana Paulus melayani, memberitakan Injil di sana dan terbentuk jemaat. Dan mereka memberikan bantuan perhatian itu kepada Rasul Paulus dengan mengutus Epaphroditus. Dalam cerita yang ada bahwa dalam perjalanan Epaphroditus dari Filipi kemana Paulus ada pada saat itu di penjara, rupanya banyak tantangan, banyak kendala, terutama kondisi fisik daripada Epaphroditus. Dalam perjalanan itu ia sakit. Tetapi demikianlah bahwa Epaphroditus tidak kembali ke Filipi, tetapi terus perjalanan itu terus dilakukan sampai bertemu dengan Paulus. Setibanya Epaphroditus di Paulus, di mana Paulus di penjara, ia pun sakit, bahkan dikatakan hampir mati. Namun demikianlah bahwa dalam anugerah kasih Allah, bahwa Epaphroditus pulih, sembuh kembali. Dan sangat membantu pelayanan Rasul Paulus dalam memberitakan Injil. Bahkan di saat Paulus ada dalam situasi yang tidak nyaman, khususnya di dalam penjara. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam hal inilah apa yang menjadi bagian dalam pembacaan Alkitab ini. Tema renungan pada saat ini mau mengatakan makna teladan pelayanan. Apa yang diperlihatkan oleh Rasul Paulus, bahkan Epaphroditus, bahkan Timotius sendiri, bahwa ketiga orang ini adalah orang yang sungguh-sungguh melayani Tuhan. Kendati pun di dalamnya begitu banyak tantangan, begitu banyak persoalan yang dihadapi, bahkan nyawa, jiwa pun dipertaruhkannya. Mereka tidak lebih mementingkan kepentingan pribadi. Mereka tidak lebih mementingkan pikiran dan keinginan sendiri dalam pelaksanaan pelayanan. Mereka hanya lebih terfokus bagaimana baik bagi seorang pelayan Tuhan dalam melaksanakan tugas pelayanan pemberitaan firman-Nya diberi dukungan. Dukungan ini tidak sekedar karena pribadi orang itu, tetapi sesuatu yang melekat dalam pribadi seorang pelayan, yaitu kemuliaan Tuhan. Jadi dalam hal ini, bahwa yang mau dimaksud di sini pelayanan adalah sesuatu yang
dilihat sebagai suatu pelayanan kepada Allah yang menjadi buah nyata di tengah kehidupan manusia. Itulah arti daripada liturgon atau liturgos, yaitu pelayanan yang dilaksanakan untuk Tuhan di tengah umat manusia. Yang mana di sana diakui dan diimani bahwa melayani Allah di dalamnya ada kuasa Allah yang menjangkau setiap manusia. Baik bagi Allah itu sendiri secara langsung kepada pribadi-pribadi yang dilayani, maupun juga bagi pelayan Tuhan yang menyadari melayani Tuhan untuk menerima kuasanya dalam melanjutkan kuasa Allah kepada umat manusia yang dilayani. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam hal inilah bahwa pelayanan kepada sesama adalah bentuk nyata pelayanan kepada Allah. Kita tidak bisa mengatakan telah melayani Tuhan jika belum melakukan pelayanan itu terhadap sesama. Kristus Yesus berulang kali mengidentifikasikan dirinya, menyamakan dirinya sama seperti orang-orang yang menderita dan berkekurangan. Karena itu, sebagai bentuk pelayanan kepada Allah, kita wajib melayani mereka yang berkekurangan di tengah masyarakat. Jemaat di Filipi melihat pribadi Paulus sebagai pelayan Tuhan. Ia memberi perhatian. Mereka memberikan sesuatu yang bisa mendukung Paulus. Memang Bapak Ibu Saudara, tidak dipungkiri bahwa pada saat itu barangkali juga di kalangan jemaat di Filipi ada pro kontra. Ada yang berpikiran, loh kok harus dibantu Paulus di sana? Kita juga masih perlu kok untuk pelayanan di dalam. Bisa saja terjadi, dan itu yang terjadi juga dalam kehidupan berjemaat kita. Gereja-gereja sampai saat ini, di mana iblis-iblis perongrong di dalamnya tidak dengan tulus gereja melakukan apa yang menjadi pelayanan bagi Tuhan. Dan ini harus kita cermati dengan baik-baik, karena memang iblis bisa memakai orang-orang berkedok, ya, yang mana dipakai dengan pikiran-pikiran yang masuk akal dan lain sebagainya, tapi akhirnya menghambat pelayanan, menghambat panggilan pengutusan gereja dalam bersaksi, dalam melayani, dan dalam bersekutu. Mari kita cermati itu baik-baik dalam pribadi kita masing-masing. Sampai-sampai juga dalam hidup rumah tangga dan pribadi kita kadang juga seperti itu. Kita lebih memikirkan kepentingan diri kita. Sampai-sampai ada pemikiran mengatakan, ngapain mau bantu orang sementara kita masih susah. Bapak Ibu Saudaraku, bahwa tidak seseorang pun untuk beririt-irit ya, dalam hidupnya bahwa dia dijamin itu dia sudah bahagia. Bisa saja. Dan tidak juga mengatakan bahwa orang yang dengan tulus seberapapun apa adanya untuk memberikan bagi kemuliaan Tuhan, entah itu secara langsung bagi pelayanan Tuhan maupun juga bagi membantu orang lain walaupun dia juga sedikit, tidak akan mungkin dia kekurangan. Karena hidup ini adalah dalam anugerah Tuhan.
Namun berbahagialah orang yang selalu menjadi sumber air yang selalu mengalirkan berkat-berkat bagi Tuhan. Karena pasti bahwa mereka tidak akan pernah kekeringan. Yang kedua, mau mengatakan bahwa melayani Tuhan bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan dengan asal-asalan saja. Bukan sesuatu yang tampil-tampil saja agar orang lain lihat saya. Memang pandangan manusia dikala kita mau datang melayani Tuhan harus rapi, harus dan lain sebagainya. Wah, cantik ibu itu, cantik, cakep bapak itu dan lain sebagainya. Kadang kita mengukurkan juga setiap pelayan Tuhan seperti itu. Tetapi kita sebagai pribadi yang melayani Tuhan, mari kita dengan tulus, bukan untuk dinilai oleh manusia, tetapi bagaimana kita sungguh-sungguh mau melakukan, menyenangkan Tuhan dalam kehidupan kita, melayani Dia dan juga melayani jemaatnya. Dalam hal ini juga melayani Tuhan bukan dilakukan dengan asal-asalan. Asal berjalan pelayanan sudahlah. Atau kalau tidak mau seperti ini, wah enggak usah. Artinya pelayanan bukan atas dasar mau kita, bukan atas suka-suka kita, tetapi mari kita menempatkan Tuhan di sana dalam segala iman, bahwa itu yang kita layani hanya Tuhan. Sebagaimana Epaphroditus dan juga Paulus, dalam segala tantangan-tantangan yang ada, kalau dia berpikiran sebagai manusia, ngapain saya mau melanjutkan, mending saya pulang karena saya sakit. Ya. Saya mendapat tantangan seperti ini. Tidak. Tetapi yang dia layani, ia tidak berhenti, dia tidak mandek. Di dalam situasi itu, ia melanjutkan sampai kepada tujuan. Walaupun di situ bahwa dia sakit. Inilah buah teladan pelayanan. Kebanyakan kita di sebagian gereja, jemaat-jemaat, entah itu majelis jemaat, entah pengurus unit misioner dan lain sebagainya, ya, tersinggung sedikit sudah ngambek, bahkan tidak mau lagi melayani. Tidak diterima pendapatnya sudah ngambek dan lain sebagainya. Ini berarti bukan melayani Tuhan. Yang ketiga adalah cara yang baik dalam belajar dalam pelayanan ini adalah mencontohi dan melakukan apa yang pribadi orang yang melayani Tuhan dengan baik. Sebagaimana Kristus Yesus yang melayani dengan segala jiwa raga. Paulus juga seperti itu. Epaphroditus juga seperti itu. Bahkan banyak tokoh-tokoh di dalam Alkitab sebagai hamba-hamba Tuhan dan para nabi-nabi memperlihatkan hal itu semua. Pelayanannya yang totalitas. Selama kita tidak punya totalitas diri dalam melayani Tuhan, saya yakin Bapak Ibu Saudaraku, di tengah perjalanan Bapak Ibu kecewa, Bapak Ibu merasa letih, Bapak Ibu mengatakan capek dan lain sebagainya. Kesungguhan di dalam melayani Tuhan juga dilakukan adalah hanya untuk bagaimana menyenangkan Tuhan. Bukan dasar bagaimana kita senang, puas dalam penilaian orang lain. Memang mengukur pelayanan ada evaluasi-evaluasi, tetapi bukan itu tujuan utama.
Dikala ada kekurangan seseorang, kita lebih perdebatkan, bahkan kita menghakimi. Di dalam pelayanan Tuhan tidak demikian. Tetapi bagaimana kita pribadi ini memang juga di sisi lain berupaya, apa yang saya harus lakukan yang terbaik bagimu Tuhan. Dan saya yakin bahwa dikala Tuhan lebih dahulu kita minta untuk menilai kita, persoalan manusia lain. Karena dalam kehidupan ini berbuat apapun tetap ada kekurangannya dinilai oleh di mata manusia. Tetapi hanya kita melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Soal orang mau menilai sempurna atau tidak, itu urusan lain. Yang penting di sini kita melayani dengan sungguh-sungguh untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, demikian bahwa marilah kita menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang memperlihatkan teladan pelayan yang baik, yang mau berkorban, yang mau punya totalitas, tekad yang kuat melayani Tuhan tanpa putus asa, tanpa mau berhenti di tengah jalan. Andalkan Tuhan, minta pimpinan Tuhan dalam kuasa Roh Kudus untuk memberikan kita kemampuan dalam melayani Dia, menyatakan iman di tengah masyarakat. Kiranya Tuhanlah yang dimuliakan dan semua orang menikmati damai sejahtera Allah di dalam Yesus Kristus, terutama dalam hidup rumah tangga kita, hidup dalam persekutuan kita. Tuhan memberkati. Amin. Kita saat teduh sejenak. Kita mengangkatkan pujian, respon terhadap firman Tuhan yang telah kita terima. Mengangkatkan pujian 341, Kidung Jemaat 341, bait yang pertama, kuasa-Mu dan nama-Mu lah hendak kami sebar, dan seterusnya. Kuasa-Mu dan nama-Mu lah hendak kami sebar, dan karena itu ya Tuhan, kami takkan gentar, bagaikan padi segenggam, mestilah busuk dipendam, supaya tumbuh dan segar di panas subur yang memekar. Berbuahlah, tuaian pun besar. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Bapa, ya Tuhan kami, Allah yang kami agungkan, kami muliakan dalam Yesus Kristus. Tolonglah kami dan mampukanlah kami untuk mendapat kasih-Mu Tuhan dan memiliki kesungguhan dalam pelayanan-Mu. Sehingga demikianlah bahwa Engkau melihat kesungguhan hati kami, ketulusan kami dalam melayani Engkau, dalam melayani umat-Mu, dalam melayani semua orang yang ada dalam penderitaan-penderitaan. Kami lakukan itu semua hanyalah bagi kemuliaan Tuhan.
sebagai manusia daging kami lemah, hanya Roh Kudus yang adalah penurut. Demikianlah Roh Kudus-Mu menguasai segala jiwa raga kami agar kami menjadi penurut-penurut firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu, besarlah kuasa-Mu kekal selama-lamanya. Kami mendoakan seluruh keberadaan jemaat-Mu, apapun situasi kondisi yang ada ini, terutama terhadap pandemi COVID-19 ini Tuhan, dalam keadaan situasi yang menerpa baik secara langsung terhadap pribadi-pribadi yang terkontaminasi atau yang terinfeksi dengan virus corona ini. Tuhan, tetap berkati mereka. Bagi mereka yang ada dalam kedukaan karena virus corona ini, hiburkanlah mereka, lindungi mereka. Bagi mereka yang masih dalam perawatan dan dalam isolasi mandiri, baik di rumah sakit maupun di rumah, Tuhan, Engkaulah yang dapat mengangkat segala beban-beban virus yang ada dalam diri mereka, terutama virus corona ini. Demikian juga ya Tuhan, bagi mereka yang bergumul dengan kondisi penyakit yang sekian lamanya mereka alami sampai saat ini, Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Biarlah Tuhan mereka dapat selalu hanya datang kepadamu, mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan kuasa Tuhan di balik situasi sakit yang mereka alami dan rasakan ini. Baik itu dalam hal ini kami mengingat Dr. Dharma, Penatua Dr. Dharma, bersama juga anak kekasih yang dalam isolasi mandiri, juga Diaken Ibu Melda Tumangken, dan mungkin beberapa anggota jemaat-Mu yang juga masih mengisolasi diri. Tuhan juga berkati upaya usaha dalam peningkatan imun. Kiranya juga Tuhan perlengkapi dengan apa yang mereka konsumsi, baik makanan ataupun minuman dan obat-obat. Kami juga mendoakan beberapa jemaat-Mu yang bergumul dengan penyakit yang mereka alami. Baik Ibu Meti Joy Santoso, Ibu Deborah Marbun, Bapak Matius Saya, Bapak Martin Makawangkel, Bapak Berti Rumengan, Bapak Hermoyo, Ibu Linda Hermoyo Lantu, Bapak Jerry Temisela, Ibu Tuti Herlina Lolam, Bapak Martin Uwai, Bapak Widodo Laturiu, Bapak Ibu Ruben Pinda, Ibu Juliati Margareta Ponamon, Diaken Penatua Terice Mama Rimbing, Ibu Sari Palit, Ibu, demikian juga para lansia-lansia jemaat-Mu ini Tuhan, baik Ibu Elfrida Siagian Lumbang Tobing, Ibu Mariati Saimin, Ibu Luise Wawarun Turorong, Ibu Emma Makarawung Emor, Bapak Ibu Janet Engs Erungan. Demikian juga bagi kami mengingat Bapak Yopi Moninka, Bapak Bey Albert Palit, dan juga Tuhan beberapa keluarga kami, saudara-saudara kami yang ada di berbagai tempat, Kak Elizabeth di Makassar, juga Tante Rante di Toraja, Kak Satu, Pong Salma, Pong Peri, juga Kak Oscar di Bogor, kami serahkan kepadamu. Demikian juga Pendeta Evi Patiasina, Pendeta
Luki Gosal, kepadamu juga kami serahkan mereka semua dalam segala kondisi keadaan yang ada. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mendoakan beberapa keluarga yang menjadi dukungan doa sepekan ini. Keluarga Yohan Otniel Tedang, keluarga Yuliana Teddy Asal, keluarga Esrom Nana, keluarga Fendi Wijaya, keluarga Leonard Lasimau Nuaya, keluarga Tapi Sampai, keluarga Ibu Yosefin Rina Paimbonan, keluarga Alfred Mince, keluarga Roni Lengketoi, keluarga Romi Martin Lumangkun. Semuanya kami serahkan kepadamu Tuhan, sembari juga bahwa Engkau yang memberkati mereka. Demikian juga bagi beberapa jemaatmu yang berulang tahun di hari-hari sepekan ini. Bapak Gompara Sitorus, Bapak Ferdinand Nayoan, Stefania Maswara, Bapak Alan Sohilait, Joyce Monika, Feral Hans Timothy, Bapak Aris Kotika, Resni Febri Hartanti, Christopher Elmo Siagian, Yeheskel Reditya Setio, Bapak Robinson Sinaga, Bapak Albert Manalu, Ibu Florence Kayansen, Bapak Raffles Barila, Beatrix Wilhelmina Lalala, Bapak Poli Koindra, Bapak Ibu Fanda Mama Rimbing, Bapak Sofian Morhan. Demikian juga pasangan suami istri yang berulang tahun di hari-hari sepekan ini, yaitu keluarga atau Bapak Ibu Aprilius Jonathan Idat dan Bapak Ibu Poli Koindra. Tuhan berkati mereka semua nih Tuhan, dan biarlah mereka selalu datang bersyukur kepadamu, dan segala apa yang menjadi perjalanan kehidupan baik secara pribadi maupun dalam kehidupan rumah tangga pasangan suami istri, dalam cinta kasih Yesus Kristus selalu menjadi berkat dalam segala hikmat kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Tuhan, kami mendoakan seluruh presbiter, seluruh fungsionaris majelis jemaat GPB Maranatha ini, baik diaken penatua, para pendeta yang ada, termasuk pendeta Yosi bersama jemaat di 3 pos pelayanan. Di sana Tuhan juga berkati pendeta Debbie bersama keluarga, suami anak. Tuhan berkati dalam segala kesetiaan dan ketekunan kepadamu dalam melayani umatmu ini Tuhan. Engkau juga berkati. Demikian juga para fungsionaris pelaksana harian majelis jemaat, untuk selalu juga seia sekata sejiwa dan seroh di dalam menyikapi segala pelayananmu dalam pelaksanaan tugas panggilan gerejamu ini Tuhan, dalam keputusan-keputusan sidang majelis jemaat. Terima kasih ya Tuhan. Demikian juga unit-unit misioner, baik pengurus ke-6 Pelkat dan juga pelayan PAPT, juga BPPJ, juga tim Satgas, bahkan tim multimedia, dan juga karyawan-karyawan di gereja ini. Tuhan juga berkati. Semuanya itu semua mau melakukannya dalam totalitas untuk pemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Engkau berkati mereka semua. Terima kasih. Kami juga mendoakan bagi semua masyarakat, bahkan jemaat-Mu yang dalam pasca banjir yang dihadapi, kiranya juga Tuhan berikan sukacita, dan Tuhan juga senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan bagi mereka. Terima kasih ya Bapa bagi semua pihak yang telah memberikan perhatian dan dukungan di dalamnya. Tuhan selalu memberkati, terutama anak-anak Tuhan, baik di dalam lingkup instansi-instansi yang ada dan pemerintah. Terima kasih Tuhan. Kami juga mendoakan dalam segala tugas pekerjaan dan usaha jemaat-Mu. Tuhan juga berkati. Terima kasih ya Bapa, bangsa dan negara kami, pemerintah yang ada, baik di pusat bahkan di daerah Kalimantan Selatan, dan juga kota dan provinsi dan kabupaten, terutama di kota Banjarmasin ini. Tuhan berkati seluruh pimpinan pemerintah yang ada dan bahkan seluruh perangkat yang ada ya Tuhan, termasuk juga dengan pihak aparat baik di dalam lingkup TNI maupun Polri.
terutama bagi anak-anak Tuhan yang Kau hadirkan di sana, senantiasa dalam tuntunan hikmat kasih damai sejahtera-Mu. Terima kasih ya Bapa. Ya Tuhan, inilah doa kami. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Terimalah permohonan kami di dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat Tuhan, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya, sambil kita mengingat kata Alkitab sebagaimana dikatakan di dalam Hagai pasal 1 ayat 9. Kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit, dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedangkan kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Sambil kita memberi persembahan, kita mengangkatkan pujian dari Gita Bakti 86, bait yang pertama, aku bersyukur. Allah sumber hidupku, dan seterusnya. Aku bersyukur, Allah sumber hidupku, Dia memberi rahmat-Nya kepadaku. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya, yang maha kudus di sorga. Terpujilah Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Umat Tuhan, marilah kita berdiri dan berdoa untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, karena kasih-Mu, kami memiliki sebagaimana ada apa yang ada pada kami, dan Engkau menghendaki kami untuk tahu bersyukur kepadamu, agar kami tidak akan kekurangan, melainkan semakin Engkau cukupkan dalam hidup kami, dan selalu sejahtera, serta menjadi berkat bagi sesama dalam pengharapan pada Yesus Kristus. Amin. Jemaat, tetap kita berdiri, kita masuk dalam pengutusan. Pulanglah dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman-Nya yang telah engkau dengar. Kita mengangkatkan pujian bagi kemuliaan Tuhan. Kita menyanyi Kidung Gita Bakti 231. Dalam hidup beriman, kadang badai menerjang, dan seterusnya. Dalam hidup beriman, kadang badai menerjang. Saat imanku lemah,
Yesuslah andalanku. Bait yang keempat. Walau dunia kan lenyap, ku percaya padanya sampai akhir hidupku. Yesuslah andalanku. Biar waktu melenyap, yakin padanya tetap, bersamanya ku teguh. Yesuslah andalanku. Marilah mengangkat hati dan arahkanlah pikiran kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. 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 Selamat malam Bapak Ibu, Tuhan Yesus berkati juga bersama keluarga.